Markus 6 ayat 31 sampai 34. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita hafal cerita ini. Tapi selalu kebenaran firman Allah akan menjadi kebenaran yang membuat kita bisa menangkap ada pesan-pesan apa di setiap perkataan Tuhan, tetapi juga ada pesan-pesan apa di setiap peristiwa yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan yang dicatat dalam keempat Injil. Dan seringkali orang mencoba menggambarkan peristiwa 5.000 orang makan kenyang ini seperti yang terjadi di mana ketika dengan 7 ketul roti 4.000 orang makan dengan kenyang. Menurut saudara peristiwanya sama atau enggak? Markus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Peristiwa memberi makan 4.000 orang dicatat di sana dengan 7 ketul roti. Orang berpikir kisahnya hanya mungkin soal pencatatannya yang berbeda. Yang satu 5 ketul roti, yang satu 7 ketul roti. Yang satu 2 ekor ikan, yang satu beberapa ekor ikan. Tidak disebutkan berapa banyak ikannya. Yang satu 5.000, yang satu 4.000. Meleset-meleset sedikit lah. Tetapi saudara, peristiwa ini ternyata dicatat di kedua Injil. Di dalam Matius juga mencatat, di dalam Markus juga mencatat. Dan kalau kita melihat, coba kita baca. Markus 8 ayat yang ke-18 sampai 20. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan Yesus melanjutkan, pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Jadi di ayat ini ditunjukkan kepada kita, ternyata itu peristiwa yang berbeda. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Bukan hanya soal waktu, tempat, jumlah, tetapi kuasa Allah dinyatakan di sana yang membuat kita bisa memahami. Yang pertama adalah bahwa Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu keadaan kita. Allah tahu kebutuhan setiap orang. 5.000 sekalipun, 4.000 sekalipun Tuhan sanggup mencukupkan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mencari firman di peristiwa itu adalah mereka mendengar Allah berfirman, mendengar Yesus berfirman. Dan setelah berfirman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Ya. Dan ketika murid-muridnya menyerah, bukan berserah tapi menyerah, akhirnya Yesus melakukan sesuatu. Ya. Saudara lihat di peristiwa ini,
kita menyadari di dalam kehidupan kita, ketika 5.000 orang, 4.000 orang, mereka mencari Yesus dan mendengar Allah berfirman, menghargai firman, orang itu dipelihara oleh Tuhan. Ya. Orang itu mendapat berkat bukan hanya berkat firman, tetapi berkat disediakan apa yang dia butuhkan. Katakan amin. Amin saudara. Dan itu saya katakan, itu kita. Seperti di peristiwa kalau saudara baca di Lukas pasal yang kelima, ada 2 perahu yang gagal. Dan ketika mereka semalam-malam menebarkan jala dan tidak dapat seekor ikan pun, maka Yesus pinjam salah satu perahu dan Yesus berkhotbah di sana. Itu sudah cerah, sudah terang, langit sudah terang. Dan kalau Yesus khotbah, tambah berapa jam lagi saudara? Menjelang siang bisa jadi. Selesai berkhotbah, Yesus berkata, tebarkan jalan ke tempat yang dalam tambah mustahil. Tetapi lihat, orang yang mengutamakan firman di dalam hidupnya, orang yang tahu menghormati firman di dalam hidupnya, sekalipun yang kelihatan mata mustahil, Tuhan tetap melakukannya bagi orang-orang seperti ini. Katakan amin. Saudara, untuk pribadi yang suka dengan firman Allah, percayalah perjuangan hidup kita itu tidak akan pernah sia-sia. Allah menghargai orang yang rela berjerih lelah hanya karena ingin dengar Yesus berbicara. Dan kalau saudara baca di peristiwa itu tadi, Yesus sebenarnya berniat, ayo kita bertolak, ngapain? Kita cari tempat yang sunyi, kita beristirahat seketika di sana. Kenapa? Karena begitu padatnya pelayanan, makan tidak sempat. Kita makan aja, kita beristirahat. Ya, makan aja nggak sempat, apalagi meletakkan kepalanya beristirahat. Maaf kata selonjoran gitu, nggak sempat saudara. Tapi disitulah ketika orang banyak melihat rombongan Yesus yang bertolak ke seberang dan mereka tahu tujuannya kemana. Mereka lewat jalan darat, ngapain rame-rame. Akhirnya mereka menuju ke tempat di mana Yesus tuju. Dan di situ ngapain? Mereka ingin dengar Yesus berbicara. Dan sekalipun juga di peristiwa yang lain di dalam Matius pasal yang ke-14, saudara bisa baca juga di sana. Memang ada orang-orang yang datang dibawa kepada Yesus, mereka mengalami sakit kelemahan tubuh. Tetapi disitulah kita tahu siapa Allah kita sebenarnya, saudara. Dia tahu kebutuhan hati tiap orang. Ada yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melawat hidupnya. Ada yang rindu menikmati hadirat Tuhan. Tuhan melawat hidupnya. Ada yang rindu dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat dilakukannya. Ada yang rindu perutnya sedang keroncongan. Tuhan melawat dan memberkati melakukan mujizatnya. Setiap pribadi, setiap hati yang selalu rindu dan berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Perjumpaannya akan selalu menjadi perjumpaan yang berarti. Selain merasakan kekuatan baru, selain merasa disegarkan kembali, selain merasa ada semangat hidup yang Tuhan percikan melalui setiap kata-kata firman, orang itu juga akan menikmati pemeliharaan Allah dari hari ke hari. Amin saudara. Itulah istimewanya hidup kita ketika kita menjadi milik Tuhan. Jadi seperti pujian kita angkat, ku tetap percaya walau ku tak melihat, tetapi saya tetap percaya karena firman-Mu tidak pernah berubah. Saudara, ini menjadi teguran keras bagi para murid saudara. Kenapa? Tadi di peristiwa 5 roti 2 ekor ikan, murid-murid tidak yakin itu. Tuhan, mana mungkin. Uang pun tidak akan cukup untuk beli roti dan dibagikan kepada sebanyak orang ini. Tidak mungkin Tuhan. Mereka dikuasai oleh keadaan. Mereka dikuasai oleh situasi yang menurut pikiran mereka tidak mungkin. Dan itu titik keputusan akhir mereka. Padahal Tuhan katakan masih mungkin.
masih ada mujizat. Masih akan terjadi mujizat. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang mustahil ada di depan kita, Tuhan berkata, masih mungkin, masih ada mujizat. Mau enggak saudara pegang perkataan Tuhan? Atau saudara lebih cenderung dikuasai oleh keadaan? Saudara cenderung dikuasai oleh situasi yang sedang kita alami? Saudara dikuasai oleh kata-kata tidak mungkin sekalipun terjadi, punya uang tidak mungkin, dan itu yang terjadi tidak akan mungkin. Tetapi kemurahan Allah masih berlaku. Karena apa? Karena Tuhan lihat ada 5.000 orang yang harus dikenyangkan malam itu. Dan mujizat terjadi. Tetapi beberapa hari kemudian, di saat 4.000 orang, murid-murid melakukan hal yang sama. Tempatnya berbeda, jumlah pendengarnya, audiensnya memang banyak, tapi jumlahnya beda. Waktunya berbeda. Situasinya mungkin mirip, tapi ini waktu yang berbeda. Jam yang berbeda, keadaan yang berbeda. Dan semuanya berbeda. Dan mereka lupa ada yang tidak pernah berbeda. Yesusnya yang tidak pernah berubah. Waktu berubah seiring waktu. Keadaan berubah. Tapi mereka lupa Yesus tidak berubah. Amin saudara. Masalah kita yang kita alami di waktu yang lalu dan yang kita alami sekarang, mungkin saudara berkata, ini berbeda. Pergumulannya berbeda. Waktunya berbeda. Tidak sama seperti itu. Kalau waktu itu terjadi seperti sekarang, pastilah terjadi mujizat. Tetapi sekarang ini lebih rumit. Sekarang ini malah tidak mungkin. Sekalipun mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit, tetapi murid-murid saya itu berpikir tidak mungkin. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah. Katakan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia tolong kita, hari ini dia tolong kita. Besok dia tetap tolong kita. Amin. Yang dulu Tuhan lakukan mujizat, hari ini mujizat terjadi. Besok kita akan selalu disertai dengan mujizat. Katakan amin. Yesus tidak pernah berubah. Itu yang mereka lupa. Ya, jadi jangan pernah lupa, Yesus tidak pernah berubah. Ya. Dan 5.000 orang, 4.000 orang menjadi penikmat mujizat. Ya. Kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada situasi penikmat mujizat, saudara. Kenapa? Karena kita cari firman, kita cari Tuhan. Karunia menikmati, penikmat mujizat itu nyata dalam hidup kita. Penikmat kuasa Allah, lawatan Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu seperti yang Yesus katakan kepada Yairus di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-36, saya tutup di ayat ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak berubah. Amin. Saudara lebih takut, lebih khawatir dengan keadaan yang saudara hadapi, atau saudara berkata, saya tidak takut, Tuhan beserta. Tuhan tidak berubah, maka mujizatnya, kuasanya, pemeliharanya tidak akan pernah berubah. Yairus sudah panik dengan keadaan yang dialami oleh anaknya. Anaknya berada di keadaan yang sangat kritis. Di rumah istrinya sedang menyemangati anaknya. Karena saat itu ada perjuangan antara hidup dan mati. Dan anaknya pun coba untuk bertahan di sana. Tetapi sesuatu berkata lain. Keadaan tidak mengizinkan saat itu. Dan seseorang diutus untuk menyusul Yairus yang sedang berbincang dengan Yesus. Dan saat itu orang itu berkata, untuk apa engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Semua sudah mati. Semua sudah selesai.
Buat apa engkau berjuang? Buat apa engkau beriman? Semua sudah berakhir. Semuanya sudah tidak lagi engkau bisa perjuangkan menjadi satu yang mungkin. Dan di titik yang seperti itu, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan melawat, mujizat terjadi. Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan malam hari ini kepada kita. Sebesar apapun pergumulan kita, saudara harus sadari, saudara punya Tuhan yang lebih besar. Semua yang berkata mustahil di hadapan Tuhan, Tuhan berkata masih mungkin. Tidak ada yang mustahil. Masih ada jalan keluar. Masih ada mujizat. Masih ada pertolongan Tuhan. Karena itu malam hari ini dengan iman, saya ingin ajak saudara mengangkat pujian ini dengan iman. Kalau saudara tidak hafal, saudara dengarkan saja liriknya. Saudara tetap dalam suasana tutup mata dan menyembah Tuhan. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan, saudara bisa mengangkat tangan di tempat saudara ada. Entah di dalam ruangan ibadah ini maupun saudara sedang mengikuti secara live streaming. Saudara aminkan pujian ini. Saudara aminkan pujian ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah lebih sungguh lagi katakan.